Shalom saudara, pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Kalau kita memperhatikan situasi di sekitar kita belakangan ini, tantangan hidup rasanya makin kompleks dan tidak menentu. Mulai dari tekanan ekonomi, isu PHK, krisis kesehatan mental, hingga konflik yang terjadi di dalam keluarga. Di tengah gelombang ketidakpastian ini, banyak dari kita yang mencari tempat perlindungan dengan cara rajin berdoa dan memperkatakan Mazmur 91. Kita sering mengutip janji Tuhan di ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Namun, di tengah-tengah perjuangan hidup, seringkali muncul pertanyaan yang sangat jujur dari dalam hati kita. Kenapa saya sudah mendeklarasikan Mazmur 91 setiap hari, tapi krisis masalah tetap saja terjadi? Lalu apa bedanya memperkatakan firman Tuhan ini dengan sekedar membaca mantra atau menggunakan jimat? Mari kita bedah bersama-sama topik ini menurut perspektif Alkitab dan teologi Pentakosta. Pertama, Mazmur 91 adalah doa permohonan dengan iman, bukan mantra. Di dalam Alkitab, penggunaan kalimat atau objek sebagai jimat penolak bala adalah sebuah kenajisan bagi Tuhan. Sebuah mantra bekerja dengan logika. Kalau saya menyebutkan kata ajaib ini, maka Tuhan harus menuruti kemauan saya. Namun, Mazmur 91 tidak bekerja dengan cara demikian. Pemazmur berdoa kepada Tuhan di ayat kedua, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kuasa perlindungan itu bukan terletak pada teks atau lembaran kertas Mazmur 91, melainkan pada Allah yang kita kenali secara intim. Memperkatakan Mazmur 91 adalah bentuk doa permohonan penuh iman dan penyerahan diri kita secara total kepada kedaulatan Tuhan. Ketika kita memperkatakan janji perlindungannya itu adalah bentuk pernyataan iman. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya akan otomatis kebal dari bahaya atau penyakit di dunia. Namun artinya di tengah krisis paling gelap sekalipun, seperti kata Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kedua, bagaimana jika realitasnya kita tetap mengalami krisis? Doa adalah sebuah permohonan yang berserah penuh pada belas kasihan Allah. Dalam realitas hidup sehari-hari, orang beriman pun tetap bisa mengalami musibah, pergumulan, atau sakit penyakit. Apakah ini berarti Tuhan gagal atau tidak berkuasa? Tentu tidak. Iman kepercayaan Pentakosta memegang teguh kebenaran ini. Allah tetap berdaulat dan sanggup melakukan mujizat meskipun situasi di dunia di sekitar kita terkadang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Rasul Paulus pernah menegaskan dalam Roma 8 ayat 35 dan 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau bahaya? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang percaya memang diizinkan Tuhan melewati masa-masa yang sulit. Namun, di tengah pergumulan sulit dan bahkan ancaman itulah, kita terus berdoa Mazmur 91. Apapun hasilnya, iman kita berkata, Allah adalah kubu pertahananku yang tetap kupercayai. Ketika kita memperkatakan Mazmur 91 hari ini, kita sedang mempercayakan seluruh hidup, karir, dan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Kita tetap percaya pada firman-Nya, bahkan saat situasi di sekitar kita tampak tidak baik-baik saja. Mari terus deklarasikan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan bagi keluarga dan gereja kita dengan iman yang teguh. Saya berdoa, damai sejahtera dan perlindungan Tuhan menaungi hidup saudara sekalian. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di kbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan sukacita yang baru bagi setiap kita, amin. Saya percaya kita akan mempersiapkan hati kita akan memberikan yang terbaik di dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan, amin. Sebelum kita mulai, kita satukan hati di dalam doa. Shakarabarata kalabarata kalabasyakarata kalabarata 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 kalabu.
Kami datang memuji-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Bawalah kami Tuhan dalam penambahan penyembahan yang baru pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Engkau mengundang setiap kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu di GB Pantai Permata ya Abah. Terima kasih Tuhan memberikan kesehatan kekuatan yang baru, memberkati di dalam kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis usaha pekerjaan kami, studi setiap adik-adik kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami bisa menjadi garam dan terang Tuhan. Dan kami percaya kasih setia-Mu tidak habis-habis yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami Tuhan roh takut dan gentar akan Tuhan. Ya hidup kami, doa, pujian, penyembahan menjadi milik setiapnya kami ya Abah. Berikan Tuhan setiap kami kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang akan lepaskan doa, kami percaya akan merindukan sesuatu yang terjadi. Itu adalah penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir ya Bapa. Bila Kau bekerja Tuhan lewat setiap kami ya Abah, bila amanat agung Tuhan yang Kau titipkan kepada kami bisa terlaksanakan dengan baik dan benar Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, Kau memberikan hati yang setia Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya hati yang setia itu berharga Tuhan di hadapan-Mu ya Abah. Kami bersyukur Tuhan berkebaikan-Mu ya Bapa. Inilah setiap kami yang hadir Tuhan di tempat ini, bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada untuk mengikuti ibadah online. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh biudara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan menghibur dan menguatkan setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami bersama-sama dengan kami. Ada sukacita, damai, sejahtera Tuhan yang Kau berikan Tuhan buat kami Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Saya percaya ada sukacita yang baru. Amin. Semuanya berjiwa muda. Semuanya bisa melompat untuk Tuhan. Amin. Tuhan baik di dalam hidupku
penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari kita sama-sama katakan berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, tak akan ku bentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku atas gunung batuku, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan sekali, kau kekuatanku. Amin. Tak akan ku takut. Haleluya. Ayo lebih lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan sekali lagi. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Katakan haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami Tuhan menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu ya Aba. Terima kasih pada saat pagi hari ini Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, tahirkan ya Aba bisnis, usaha, pekerjaan kami ya Aba. Bila Tuhan, semua berkat-berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu ya Aba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Aba, dan pada saat ini Tuhan, bila Tuhan Kau berkati setiap keluarga yang ada di tempat ini Bapa, suami istri, bahkan Tuhan keluarga-keluarga, dewasa muda, anak-anak juga ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, bila Tuhan juga memberkati setiap persembahan kami, persembahan ucapan syukur kami, persembahan khusus, persembahan persepuluhan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bila Tuhan menjadi rupa yang harum dan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Abba. Terima
Terima kasih ya Abah, kami Tuhan memberi dengan sukacita hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba
berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ya Tuhan, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringilah Tuhan setiap kali Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu menjadikanku hamba yang berkenan. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Engkau kekasih jiwa kami. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu sempurna Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini ya Aba. Biarlah Engkau yang semakin besar dan kami semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Pakai Tuhan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikan kami kasih mula-mula yang baru Tuhan bagi kami. Berikan kehausan, rinduan, perjumpaan pribadi lebih lagi Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Lawat kami Tuhan, lawatlah kami Tuhan. Yang kehilangan pengharapan Tuhan memberikan pengharapan yang baru bagi kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang tubuh roh jiwa kami Kau segarkan Tuhan. Undang kami masuk Tuhan di ruang kudus-Mu lebih lagi Tuhan. Syakarabanataka.
Kami bersyukur Tuhan. Yes Lord Jesus. Yes wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Yes Lord Jesus, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari kita mengejar hadirmu Tuhan, memandang wajahmu,
mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Lebih sungguh-sungguh lagi kita menghormati hadirat Tuhan. Kita menghormati lawatannya Tuhan. Dia adalah segalanya bagi setiap kita. Dia Raja di atas segala raja. Dia layak diagungkan. Dia layak dipuji. Kau bertatalah Tuhan di tempat ini Tuhan. Melihat Tuhan setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Datang Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Yes Lord. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, seluruh bumi, haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu.
kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih kalau kami bisa ada di dalam tahta kasih karunia-Mu, menghadap hadirat Tuhan, memuji, menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Sebab siapalah kami ini bisa menyembah Raja di atas segala Raja, kalau bukan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kami, kalau bukan karena Kristus Yesus yang sudah mati bagi kami, bangkit buat kami, dan memberikan tempat, yaitu dalam sebuah identitas yang baru sebagai anak-anak Allah, umat tebusan, imamat rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Kami bersyukur Tuhan, biarlah pujian penyembahan yang kami berikan kepada Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih, sebentar anak-Mu akan menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus pimpin, agar bukan hikmat, kepintaran, atau segala ketidakmampuan hamba-Mu ini. Jauhkan semua itu, biarlah Roh Kudus yang pimpin bibir lidah hamba-Mu, tutur kata, sehingga apa yang hamba sampaikan adalah berasal dari Tuhan sendiri. Terpuji akan nama-Mu, demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Iya, baik. Shalom. Ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Itu lama juga saya nggak kesini Pak ya. Udah bukan berkali-kali, bertahun-tahun sudah lama. Bertahun-tahun sudah lama. Terima kasih ya sudah dipercayakan oleh Bapak Gembala di tempat ini untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya wajah baru semua ini ya. Ya, wah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kita biar yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baik, nah, kalau begitu saya perlu perkenalkan diri ya, supaya saudara nanti ketemu saya di Mega Mall atau di mana, saudara bisa tahu ya, bisa kenal. Saya ini sebenarnya anak buahnya Bapak Gembala. Saya dulu diajar beliau ya, waktu saya ambil S2, beliau jadi dosen buat saya. Dan puji Tuhan, kami sama-sama berada dalam satu perguruan tinggi estetika dan sama-sama mengajar oleh anugerah Tuhan. Nama saya Harvey, saudara, bukan Harvey Maleholo, tapi Harvey Adrians. Ya. Kalau Harvey Maleholo penyanyi, kalau saya penyunyu. Iya. Kalau saya Harvey Adrians, istri saya 1 dan anak saya 2, 1 sudah menikah. Nah, ini anak mantu saya yang baju hijau. Iya. Dan kalau Tuhan kendaki dalam bulan ini saya punya cucu. Haleluya. Siapa yang sudah punya cucu angkat tangan? Yang punya cece? Iya. Baik, sekali lagi makasih Bapak Gembala, Pak Edwin sudah percayakan saya bisa melayani tempat sini di GBI Pantai Permata. Coba lihat samping kanan kiri, kira-kira itu permata bukan? Kita ini berada di Pantai Permata nih, berarti semua ini permata-permata ini. Asal jangan sampai permata yang hilang. Kita harus jadi permata yang memang ditemukan Tuhan. Amin. Iya. Coba lihat lagi samping kanan kiri, kira-kira permata atau bukan? Ini permata palsu tuh bukan? Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu lalu saya lagi baca-baca Alkitab, tapi ada sesuatu yang menggugah hati saya, bicara tentang seorang tokoh yang hebat, yang saya yakin kita semua sangat diberkati oleh tokoh ini, yaitu Abraham. Ada lagunya kan, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali permata. Aku permatanya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Itu guru sekolah minggu tuh biasanya. Guru sekolah minggu itu atau anak sekolah minggu ya. Oh, diaminkan sama Bapak Gembala jadi guru sekolah minggu. Tentang Abraham, saudara. Saya dibawa untuk bisa melihat tentang proses berimannya Abraham. Bagaimana Abraham beriman kepada Tuhan. Dan saya pikir hari ini kita mau belajar, amin, untuk bagaimana kita beriman seperti Abraham. Ya. Makanya judul firman Tuhan ini adalah mengikuti jejak iman Abraham. Wah. Yang samping kanan kiri, mengikuti jejak iman Abraham.
Selama ini kau ikut jejak siapa? Ya, jejak iman Abraham. Roma pasal yang keempat, ayat yang 11 dan 12, saya pikir. Coba lihat Roma 4 ayat 11 sampai 12. Saya baca ya buat saudara, perhatikan. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikian ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ayat 12. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum bersunat. Saya nggak bicara tentang sunat hari ini, ya, tapi saya bicara tentang jejak iman Abraham. Ya, bagaimana Abraham beriman. Saudara berbicara tentang Abraham, maka ia adalah bapa leluhur bagi 3 agama besar: Islam, Yahudi, dan Kristen. Ya, kalau Islam bilang Ibrahim, ya. Kalau kita kenal Abraham. Ya. Nah, saudara, kita tahu bahwa Abraham menjadi tokoh atau bapa leluhur bagi 3 agama ini. Dan kita tahu bahwa awal namanya adalah Abraham. Dan dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dan Allah berjanji untuk memberkati Abraham sehingga dia menjadi tokoh yang besar buat kita sampai hari ini. Dan Abraham punya 3 wanita yang telah menghasilkan keturunan-keturunan yang luar biasa, baik dari Sarah, Hagar, dan Keturah. 3 wanita ini menghasilkan keturunan-keturunan hebat yang bisa saudara bisa lihat secara sejarah bagaimana Abraham dengan keturunannya bisa memenuhi hampir dunia ini. Ya, luar biasa. Saudara, Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Kita seringkali bilang bapak beriman adalah Abraham. Gak dibilang Pak Harvey bapak beriman, gak dibilang Bapak Gembala atau Pak Edwin sebagai bapak beriman, tapi Abraham sebagai bapak beriman. Dan sebagai bapak beriman, dia adalah seorang yang terus mengikuti bagaimana beriman kepada Tuhan dan punya pengalaman sebagai orang beriman dengan Tuhan, ya. Dan menurut surat Yakobus pasal 3 ayat 4, karena iman Abraham maka dia disebut sebagai sahabat Allah. Jadi kalau saudara hidup dalam iman dan ikut iman dan punya iman, maka saudara bisa masuk dalam sebuah fase di mana disebut sebagai sahabatnya Allah. Kita nggak hanya disebut sebagai anak Allah, tetapi sahabatnya Allah. Nah. Atau sahabat Bapak Gembala. Oh, itu lebih keren ya. Gampang kan? Ada susah bilang, ada pergumulan bilang. Ya. Tapi kalau sahabat Prabowo bisa bilang MBG enak apa enggak? Iya. Baik ya. Tapi sahabat Allah kalau kita ikuti jejak iman Abraham. Oleh sebab itu saudara, penting bagi saya hari ini kita bicara tentang bagaimana kita mempelajari Abraham beriman kepada Allah sehingga kita enggak gagal paham dalam kita beriman kepada Tuhan. Banyak orang Kristen gagal paham dalam beriman kepada Tuhan, dan kita nggak mau itu. Amin. Iya. Bilang samping kanan kiri, saya nggak mau gagal paham beriman. Kalau kamu silakan. Kalau kamu silakan, kalau saya nggak mau. Baik, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan Yesus di dalam surat, kalau tidak salah Galatia pasal 3 ayat 29 disebut sebagai kita sebagai milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham. Ya, karena kita punya milik Kristus maka kita adalah keturunan Abraham. Berarti kita secara tidak langsung disedot dan diadopsi masuk dalam sebuah keturunan, yaitu keturunan Abraham, dan kita mau mengikuti jejak iman Abraham. Bagaimana sih cara Abraham beriman? Ini penting untuk kita belajar. Amin. Gimana cara beroperasinya iman Abraham itu, sehingga Tuhan itu berkenan sama Abraham. Bahkan Tuhan memperhitungkan imannya sebagai sebuah kebenaran. Gimana cara beroperasinya iman Abraham itu? Dan ini penting buat saudara dan saya untuk supaya kita ini, waktu kita ikut Tuhan, kita betul-betul jadi orang yang beriman dengan sungguh, dengan benar, dengan tepat. Setelah saya pelajari saudara, wah, saya baru sadar bahwa saya selama ini gagal paham. Saya selama ini punya pikiran iman itu A, B, C, dan D. Tapi kita mau kembali ke
ke sumbernya, sumber utamanya bagaimana dia beriman, sehingga setiap orang yang menjadi milik Kristus sampai disebut sebagai keturunan Abraham, berarti kita sedang mengikuti, ngeflow dengan jejak imannya Abraham, agar iman kita ini bisa tepat sasaran dan kita bisa betul-betul beriman dengan tepat kepada Kristus yang telah mati buat saudara dan saya dan bangkit buat kita dan memberikan kehidupan kekal buat setiap kita. Amin. Ada 4 hal, 4 bagian yang saya pikir penting untuk kita belajar. Kalau saudara punya buku catat, punya handphone catat, ini penting. Ya, saya juga catat karena memang saya mau khotbah. Iya. Baik, yang pertama saudara, sebagai orang beriman, Abraham selalu satu, iman yang bertelinga. Abraham itu punya iman yang bertelinga. Apa sih iman yang bertelinga? Saudara, Yesus selalu bilang begini, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itu Tuhan Yesus bilang dalam Matius pasal 11 ayat 15, bahkan dalam Wahyu pasal 2 dan 3 saat Yesus berbicara kepada 7 jemaat, selalu dia bilang, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, setelah saya lihat bagaimana Abraham dalam perjalanan imannya, mengapa saya bilang bahwa iman yang bertelinga? Karena Abraham itu selalu dengar apa perkataan Tuhan, selalu mau dengar, selalu berikan telinga kepada setiap perkataan Tuhan. Dan selalu yang berbicara dimulai bukan dari Abraham, Tuhan. Hari ini kita banyak kali kita yang memulai berbicara dengan Tuhan, tapi Tuhan gak punya kesempatan untuk bicara sama kita. Tuhan gak punya ruang untuk bisa bicara sama kita. Kita yang selalu bicara sama Tuhan. Padahal waktu iman Abraham, dia selalu dimulai dengan Allah berbicara kepada dia. Waktu dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, Allah bicara sama dia. Waktu Allah bicara tentang janji untuk punya keturunan, Allah yang bicara sama Abraham. Segala sesuatu harus dimulai oleh Allah. Allah bicara. Abraham pada posisi apa? Mendengar. Nah, ini posisi beriman yang harus saudara dan saya punya. Waktu kita datang sama Tuhan, hendaklah saudara senantiasa punya sebuah sikap untuk mau mendengar apa kata Tuhan, mau beri telinga dengan apa kata Tuhan. Karena memang saudara, kita seringkali kurang suka untuk mendengar. Kalau Bapak Gembala nasihati, kurang suka kita dengar. Apalagi kalau ditegur, kita nggak suka dengar. Kita lebih suka bicara daripada kita mau dengar. Dan Abraham punya posisi selalu dia ingin mendengar apa kata Tuhan, apa janji Tuhan, apa maunya Tuhan, apa kehendaknya Tuhan. Dan selalu itu saja yang selalu Abraham lakukan, posisi mendengar. Dan ini yang dilakukan oleh Maria ketika dia duduk mendengar apa kata Yesus. Dan ini jarang sekali mulai dimiliki oleh anak-anak Tuhan waktu datang kepada Tuhan. Kita tuh udah kebanyakan udah punya keinginan untuk kita mau sampaikan dan kita kurang kasih telinga buat Tuhan. Makanya seringkali kita gagal dalam perjalanan jemaat kita. Kenapa? Kita gagal mendengar. Kita gagal untuk memberikan telinga kepada Tuhan. Nah, kekristenan kita punya pergumulan besar. Kita punya rasa payah yang luar biasa. Kita menemukan jalan-jalan hidup yang kayaknya menyulitkan kehidupan kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah mau berikan telinga kita untuk mendengar. Karena waktu kita mendengar Roma pasal 10 ayat 17 bilang, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau saudara nggak pernah mau dengar firman, kalau saudara nggak pernah mau beri kesempatan Tuhan bicara, lalu saudara kasih siapa bicara buat kehidupan saudara? Karena kalau Tuhan yang bicara pasti benar. Kalau Tuhan yang bicara itu pasti luar biasa. Kalau Tuhan yang bicara itu pasti baik. Nah, kita ini harus jadi anak-anak Tuhan dari sejak muda, dari sejak kita ini ya bertumbuh dalam Tuhan. Kita harus beri telinga untuk kita mau mendengar. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Ayat firman Tuhan bilang gini, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Mendengar lebih baik
daripada apa yang saudara beri hari ini. Waktu saudara datang ke gereja, datang ibadah, saudara bukan hanya mau menyembah, tapi saudara mau mendengar apa kata Tuhan. Makanya waktu saudara duduk dengar firman Tuhan, beri perhatian yang sungguh untuk kebenaran firman. Karena waktu saudara nyembah, saudara sedang beri sesuatu kepada Tuhan. Tapi waktu saudara dengar firman, saudara sedang memberi kesempatan Tuhan beri sesuatu buat saudara. Sehingga saudara harus punya sikap untuk mendengarkan. Mau kesibukan apapun saudara, mari beri telinga untuk mendengar. Karena ternyata itu lebih baik daripada apa yang saudara beri. Saudara bisa kasih apapun segala macam buat gereja ini, tapi kalau saudara keras kepala nggak mau mendengarkan Tuhan, Tuhan akan bilang lebih baik mendengar daripada apa yang kau berikan. Karena Tuhan itu lebih suka mendengar. Karena setiap kali saudara dengarkan firman, setiap kali saudara dengarkan suara Tuhan, pasti saudara akan punya kehidupan yang makin hari tertata, teratur, rapi dengan baik. Makanya kita harus sering-sering dengarkan firman. Kalau ada yang khotbah, dengarkan. Ya, dengan main Mobile Legend. Ada anak-anak muda yang seringkali main handphone. Ya bro, di belakangnya ya. Anak-anak muda jangan main Mobile Legend, ya main yang lain. Dengan firman. Amin. Karena itu yang akan menuntun kehidupan setiap saudara. Hari ini mungkin saudara pikir, firman biasa aja. Firman itu kehidupan, firman itu menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saudara kalau dengar firman Tuhan, apa yang gak ada dalam diri saudara akan muncul dalam diri saudara. Keberanian, iman, kekuatan, hikmat akan muncul dalam diri saudara. Ibu-ibu yang hari ini lagi bingung gimana caranya mengendalikan suami, banyak dengar yang firman Tuhan. Kalau dengar Mario Teguh susah. Mario Teguh udah salah. Tapi dengar firman Tuhan. Kalau apa juga. Kalau hari ini kau lelah mendengarkan suara istrimu, aduh Tuhan, telinga sampai merah, ya itu banyak-banyak kasih waktu untuk dengar firman Tuhan. Saya sama Bapak kembali kembali. Kami ini juga rajin untuk belajar untuk dengarkan firman. Wah, masih beri kesempatan mendengarkan firman, kadang-kadang kami bisa salah juga. Karena itu perlu untuk saudara bisa memberikan waktu dan telinga saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesaya pasal 50 ayat keempat katakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru maksudnya kepada orang yang lebih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pernah jadi murid? Pernah? Saya pernah jadi mahasiswanya Bapak kembali sih Pak. Ya, saya mengajar dengar dong. Masa saya mau menggurui beliau? Pak, enggak. Saya harus belajar duduk. Orang mendengar itu sikapnya apa? Duduk. Diam, tenang, beri telinga untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Pelajaran apa yang penting yang diberikan saudara buat saya. Nah, itu perlu kita dengar. Murid kalau banyak dengar-dengaran guru, itu nilainya bagus semua. Ada di sini murid yang nakal, tiba-tiba juara umum, Harvey Adrian, pada tiap hari jarang masuk, seminggu sekali baru masuk. Kalau nggak pernah dengar guru, disuruh kerjain PR nggak pernah dengar. Tapi murid yang setia, rajin, dengar semua segala macam, kira-kira bisa jadi juara umum nggak? Jadi dia. Nah, posisi ini yang paling penting saudara, bahwa kita jadi anak-anak Tuhan harus punya posisi untuk selalu mendengarkan firman. Belajar beri telinga untuk setiap apa yang firman Tuhan dengar. Kesukaanku ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, maka dia akan bertumbuh seperti pohon di tepi aliran air. Wah, itu kalau kita mau. Amin. Jadi hari ini mana telinga saudara? Telinga mana telinga? Kenapa telinga ada dua? Supaya banyak dengar. Telinga nggak satu. Kenapa banyak ada telinga? Supaya kalau kanan saudara nggak dengar, kiri saudara bisa dengar. Masuk telinga kanan,
keluar lagi telinga kiri, tapi yang penting nempel sedikit jadi otak. Tapi paling tidak saudara saya, mengapa Tuhan ciptakan telinga dua? Kadang-kadang guru dulu waktu kita nggak dengar-dengaran yang dijewer apa? Telinga. Dia nggak fokus, dia jewer telinga. Saya dulu kalau ngerakal sama mama saya, yang dijewer apa? Telinga. Kenapa? Telinga itu harus dengar. Beri telinga. Anak-anak muda, waktu orang tua nasihati, beri telinga. Karena nggak mungkin orang tua menyesatkan saudara. Gembala waktu bicara, dengar. Jangan keras kepala. Karena gembala tidak pernah mencelakai saudara. Amin. Suami, ibu-ibu, kalau suami bicara, dengar. Ibu-ibu kadang-kadang kan gak suka dengar suami bicara kan. Betul? Betul? Kadang-kadang kita bilang, aduh suami bicara terlalu banyak ini, gak tahu apa-apa. Sama-sama kita bisa mau dengar apa yang mau disampaikan. Tentu yang dia sampaikan hal yang pasti baik dan benar. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini jejak iman Abraham. Kalau saudara baca, Abraham itu jarang untuk sebagai pendahulu untuk bicara sama Tuhan. Allah yang selalu bicara lebih dulu kepada dia. Dia hanya posisi mendengar untuk apa yang mau Tuhan sampaikan, apa planningnya Tuhan, apa janjinya Tuhan, apa caranya Tuhan, cara kerjanya Tuhan. Dia cuma posisi dengar aja, dia terima aja. Dan kalau dia mau menyampaikan sesuatu, lalu Tuhan sampaikan lagi kepada dia posisi mendengar saja. Nah, ini posisi yang penting yang saudara dan saya, kalau mau ikuti jejak iman Abraham, beri telinga saudara. Yesus bilang, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita semua punya telinga, amin. Hendaklah mendengar. Yang kedua, iman Abraham, jejak imannya adalah iman yang memproduksi ketaatan. Iman yang memproduksi ketaatan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita ini seringkali berpikir gini, iman, wah saya ingin sesuatu, saya harus beriman. Wah saya mau punya rumah, saya harus beriman. Saya mau punya pekerjaan sebagai manajer, saya harus punya iman. Saya mau punya mobil Alphard, saya harus beriman. Saudara tahu bahwa kadang-kadang kita sudah salah memahami atau tidak lengkap memahami tentang iman sesungguhnya. Sampai kita menganggap bahwa iman itu harus mewujudkan sesuatu. Bentuk barang, bentuk materi, bentuk sesuatu yang saudara inginkan. Tapi iman Abraham gak begitu. Iman Abraham memproduksi ketaatan dia kepada Tuhan. Selalu apa yang dikatakan Tuhan, dia selalu percaya. Dan dia selalu mengikutinya dengan ketaatan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Selalu diikuti dengan ketaatan kepada Tuhan. Kalau saudara hanya berpikir iman itu hanya untuk supaya saya nanti kalau saya dapat kerja, saya punya penghasilan besar, saya iman, bantu doa ya Pak Gembala. Seringkali kita request sama Bapak Gembala kita, Pak doain supaya saya punya pekerjaan, Pak doain supaya saya punya promosi. Nggak salah saudara. Tapi mari kita lihat jejak iman Abraham. Abraham nggak begitu. Dia selalu dalam beriman yang sesuai dengan kemauan Tuhan. Dia selalu barengi dengan ketaatan kepada Tuhan. Saudara nggak pernah datang sama gembala, Pak doainya supaya saya taat sama Tuhan. Ada yang begitu? Kita selalu punya request dengan hal-hal yang bersifat berlebihan. Kita kategorikan iman kita sebagai iman yang menghasilkan, mewujudkan sesuatu. Dan kita rasa, wah, saya udah punya rumah, wah itu karena saya beriman sama Tuhan. Stop dulu, itu nggak lengkap. Karena sesungguhnya iman yang Abraham miliki, jejaknya adalah iman yang memproduksi ketaatan kepada Tuhan. Semakin beriman, semakin taat sama Tuhan. Semakin beriman, semakin yes boss sama Tuhan. Hari ini kalau saudara hanya beriman untuk supaya mendapatkan sesuatu, Anda nggak lengkap memahami iman. Karena iman sesungguhnya menghasilkan ketaatan kepada Tuhan. Saudara tahu Yesus teladan kita dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia taat sampai iman. Saya mau tanya sama saudara, keadaan saudara manusia atau bukan? Manusia. Yesus dalam keadaan sebagai manusia, ia taat sampai mati.
maka saudara dan saya punya keadaan sama dengan Yesus. Keadaan kita sebagai manusia, maka kita harusnya taat sampai mati. Dan samping kanan kiri, sanggup enggak? Aku tak sanggup lagi menderita. Itu kalau kita ngadepin istri ya. Terus ya aku nggak sanggup lagi Pak, nyerah Pak. Padahal firman Tuhan bilang bahwa kita harus saling mengampuni, mengasihi. Istri harus tunduk sama suami, bukan tunduk. Karena ibu-ibu yang udah nikah coba istri-istri angkat tangan. Ibu-ibu. Wah, ibu-ibu. Oh, sudah ibu-ibu. Oh, saya pikir masih muda. Oh, sudah ibu-ibu. Wah, saya dari kejauhan ini saya lihat anak muda ini. Oh, sudah ibu-ibu. Ibu-ibu di Tuhan bilang apa? Terus sama suami. Suami saudara itu paling capek loh. Kerja. Saya punya jemaat di sana galangan semua kerja. Masuk keluar tangki, sengsara, panas terik matahari. Apa sih yang diinginkan suami? Istri menghormatinya dan belajar untuk tunduk. Maka dia akan semangat bekerja. Apa sih yang diinginkan oleh istri? Uang. Uang. Betul itu betul memang uang. Uang memang. Hepeng itu. Kata orang Jerman, hepeng mengatur negara katanya orang Jerman. Iya. Karena ibu-ibu udah terkecoh, pikir yang penting uang, betul sih betul. Iya. Karena memang yang bisa saingi Tuhan cuman uang, mamon. Makanya kadang-kadang digeser. Padahal Tuhan mau kita jadi anak-anak Tuhan yang taat. Amin. Suami, ya, yang diinginkan istri memang sih uang, betul. Tapi yang paling penting adalah belajar mengasihi dalam keadaan apa. Dulu waktu nikah sama istri saya langsing. Langsing bagus banget, makanya saya jatuh cinta. Gila, itu bagus banget ya. Keturunan aku akan diperbaiki nih. Aku hitam, dia putih, karena istri saya Manado, saudara ya. Manado artinya menang nampang doang. Enggak. Ya, istri saya Manado, putih kayak Chinese ya Pak Edwin tahu, kayak Chinese ya. Wah, saya jatuh cinta Pak. Ya. Tapi sekarang udah gak langsing lagi, dia langsung dia. Udah berubah dia. Ya, udah berubah sekarang. Tuhan bagaimana ya? Waktu hamil anak saya pertama naik sampai 80 kilo. Bayangkan 80 kilo. Dan turunnya susah amat sampai sekarang. Turunnya sedikit-sedikit, kata orang Batak, sautik-sautik dia turunnya sedikit-sedikit. Saya bilang, aduh Tuhan. Tapi saya belajar tuh bilang, Ma, I still love you. But I love it. Saya suka. Walaupun kamu sekarang gemuk. Jadi saya kadang-kadang bilang, aduh, udah gemuknya gimana Pak? Aduh, kayaknya. Saya bilang, enggak. You still beautiful for me. Wah. Amin. Ya Bapak, jangan waktu pandangan pertama aja, Tuhan. Udah pandangannya sekian-sekian mulai. Pandangannya ke tempat yang lain, jangan. Terus pandang istri. Saya nggak bosan-bosan bilang sama istri saya, I love you. Kenapa? Saya ingin menciptakan rasa cinta saya kembali kepada dia. Karena bisa hilang. Cinta saya bisa hilang karena fisik, karena pergumulan, karena istri mungkin nggak seperti yang saya inginkan lagi. Bisa. Tapi saya belajar untuk bilang seperti yang Tuhan mau. Dia harus belajar. Saya harus belajar mengasihi dia seperti Kristus mengasihi jemaat. Amin. Jujur saudara, kalau saya mau lihat diri saya, istri saya bisa tinggalin saya. Saya nggak ada uang yang hebat yang luar biasa. Saya bukan orang kaya banget. Saya bukan orang yang punya segala macam. Yang kalau mau diukur untuk wanita zaman sekarang, saya nggak ada harganya. Tapi istri saya sampai sekarang setia. Bahkan dia bilang, aku nggak bisa, kamu jauh dari aku. Ada kan istri-istri yang sampai hari ini bilang, I cannot, apa ya bahasa Inggris, far from you. I cannot far from you. I want to still close to you, yes. Because you are
is my star, my sunshine. Macam-macam lah saudara bisa bilang ya. Amin. Ibu-ibu gitu ya. Ya, lihat suami, jangan dah bosan kalian udah. Stop. Jangan. Jangan lihat suami, aku yang mengadu, ngomong dia, go, ya itu. Jangan gitu. Cintai dia. Saya senang lagunya Once dulu. Aku mencintai kekurangan. Aku mencintai kekurangan. Wah itu deh ibu. Ibu kalau bisa nyanyi gitu dong, nyanyi depan suami. Aku mau. Ya terserah ibu lah. Saya susah juga mau mengajar ibu juga ya. Karena kita faktor U ya bu ya. Kadang-kadang lagu itu udah nggak update lagi. Udah nggak apa-apa lah. Saya gitu pak. Ya saya bilang aku mau mencintai kekurangan. Dan dia juga bilang. Bukan berarti saya nggak pernah marah. Bukan berarti kami nggak punya masalah. Masalah ada. Kadang kami bisa juga selisih paham. Tapi kami selalu back to the Bible. Kembali cintai dia. Dan kembali hormati dia dan tuntut dia. Amin. Jadi ibu-ibu cintai suami. Ada lagunya Muslim, cintai aku seperti kau mencintai Allah. Kayak gitu lah kira-kira. Sayangi aku seperti sayangi Allah, gitu ya lagu-lagu. Begitu. Amin. Dia pulang dari sini suami mesti nggak ibadah, kerja, lihat dia, sayangi dia, makasih ya Pak, udah berjuang untuk anak-anak. Aku berdoa kamu semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Saya percaya Tuhan berkati Bapak Saudara. Jadi taat aja. Gak usah dikit-dikit. Udah cerai kita. Jangan gitulah. Nikahnya aja susah mau minta cerai. Udah. Hidup sungguh-sungguh sama. Taat aja. Abraham itu. Dia cuma taat. Dia nggak ada sesuatu yang dia cuma taat aja. Apa yang Tuhan mau buat dia kerjakan. Amin. Taat bukan karena dia pengen sesuatu. Ingat, taat bukan karena dia ingin menerima sesuatu. Taat karena dia mengasihi Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita bisa taat karena kita menginginkan sesuatu. Supaya aku diberkati, supaya aku disertai. Enggak, Abraham taat karena dia menghormati Tuhan. Abraham taat karena dia mengasihi Tuhan. Hari ini saudara harus taat. Bukan karena saudara ingin dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi karena saudara mengasihi Tuhan. Amin. Yang ketiga, cepat-cepat saja ya. Saya yakin sudah sudah lapar kan. Kita mau ciapeng kan? Iya, ciapeng. Yang ketiga adalah iman Abraham adalah iman yang menghentikan egoisme. Apa yang menghentikan egoisme? Saudara kalau baca perjalanan hidup Abraham, kalau baca saudara perjalanan hidup Abraham, jarang bahkan hampir tidak pernah meminta sesuatu untuk dirinya. Kita ini kan banyak sekali kalau kita datang berdoa, request kita dari A sampai Z. Betul nggak saudara? Saya juga begitu. Bukan saudara, saya juga begitu. Kita udah punya request yang panjang untuk istri, anak minta diberkati, mantu, calon cucu semua kita minta. Banyak sekali. Ya Abraham pernah ada request untuk dirinya. Cuma satu, tentang Sodom dan Gomora aja dia punya minta, teman-teman. Gak ada lagi. Dia gak pernah minta sukses. Saudara lihat, ada gak doa Abraham seperti doa Yabes? Ada. Ada gak doa Abraham untuk minta supaya dia diberkati berlimpah-limpah, Ishak semua? Gak ada. Bahkan untuk anaknya sendiri dia pun gak ada permintaan. Nah, lihat bahwa iman mematikan egoisme. Iman yang semakin dewasa mematikan egoisme. Abraham gak banyak permintaan untuk sukses. Kenapa? Saya pernah kemarin saya tanya juga jemaat. Kenapa? Abraham gak punya request untuk sukses. Kenapa Abraham gak pernah request untuk bisa supaya jalan hidup dia makin diberkati, makin luar biasa.
Kan kita paling senang kalau ada lagu Yabes, doa Yabes. Oh kiranya kita semangat kali, bukan berarti salah. Enggak ada yang salah. Kenapa saudara? Karena setiap perjalanan Abraham adalah perjalanannya Tuhan. Itu sebabnya Abraham gak terlalu takut dan kuat, karena dia tahu perjalanan dengan Tuhan adalah perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Makanya penting mendengar, makanya penting taat, karena dengan demikian saudara sangat yakin perjalanan hidup saudara. Gak perlu minta, pasti disertai Tuhan. Gak perlu minta sukses, karena Tuhan pasti pikirkan supaya saudara sukses. Gak perlu minta segala sesuatu, karena Tuhan tahu apa yang saudara perlukan dan butuhkan. Makanya Yesus bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, karena maka semuanya akan tambahkan. Artinya, you gak perlu minta, Bapak tahu. Bilang samping kanan kiri, Bapak kita tahu. Tahu apa bilang? Tahu gejrot. Bapak kita tahu. Saya waktu renungkan ini saya bilang, wah Tuhan, selama ini banyak kali permintaanmu. Kita hampir sama membuat Allah itu seperti berhala. Orang-orang agama sebenarnya kalau datang ke Tuhan itu minta sesuatu. Betul? Betul. Ya Allah kita nggak begitu. Makanya saudara baca Abraham nggak pernah minta request sesuatu kecuali untuk orang lain. Waktu dulu masih jadi pengerja di sebuah gereja, ada seorang ketua doa syafaat kami, sudah tua. Dia bilang begini, hari ini saya udah gak pernah lagi punya permintaan untuk diri saya, karena permintaan doa saya hanya untuk orang lain. Hari ini saudara, semakin beriman saudara, semakin mati egoisme saudara. Semakin beriman saudara, semakin banyak mati keinginan saudara untuk yang lain. Saudara akan rasa cukup. Tadi kami di mobil bersama mantu lagi bincang-bincang tentang orang bisa kehilangan damai sejahtera karena pengen ini. Waktu nggak dapat kehilangan damai sejahtera, kita harus perlu rasa cukup dengan hidupan ini. Amin. Kita perlu punya rasa cukup untuk segala hidup. Ya, hingga kita bisa bersyukur sama Tuhan dengan segala sesuatu, dan kita sangat yakin perjalanan hidupan kita berjalan diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita nggak jadi orang yang khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau cia cuy minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jujur saudara, sebenarnya saya bisa punya posisi khawatir. Saya bukan orang yang punya pekerjaan tetap. Saya yang ngajar sama Pak Edwin sekali-sekali aja. 3 bulan ngajar begitu selesai. Bukan punya pekerjaan yang hebat dan sebagainya. Saya sebenarnya bisa khawatir dengan hidup. Kalau saya mau bicara penghasilan saya saudara, orang akan pikir gak mungkin bisa makan, gak bisa hidup. Tapi hari ini saya bisa tinggal di rumah. Orang kasih saya tinggal di rumah gratis, gak perlu bayar dan lain sebagainya. Saya gak mikir lagi. Banyak orang masih mikir untuk tempat tinggal. Saya udah gak di situ. Kenapa? Bukan karena saya punya uang, tapi karena Tuhan yang punya kuasa. Dia pelihara hidup saya. Makanya saya nyanyi, Dia peliharaku, Dia peliharaku, di senang atau susah, Dia peliharaku. Bapak Gembala saudara masih bisa sehat ini sampai sekarang bukan karena dia banyak uang, karena dia punya iman Tuhan pelihara. Saudara, gembala itu banyak pergumulannya, gak cuma mikirin rumah tangga. Saya kadang-kadang mikirin rumah tangga, mikirin jemaat. Satu kepala punya masalah 10, satu kepala punya masalah lagi 10. Dua ini banyak masalah. Saudara, posisi kami ini di posisi yang paling lelah. Tapi puji Tuhan kalau masih sehat dan bisa melayani. Bersyukur. Kenapa? Karena yang kami hanya minta, saudara saya, kita semua semakin seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada keinginan gembala untuk mengambil sesuatu dari diri saudara. Keinginan mereka, keinginan kami semua, cuma supaya saudara takut Tuhan, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan.
Itu saja. Amin. Jadi nanti masuk ruang doa, nyembah. Gak usah banyak permintaan karena Tuhan tahu. Ya tapi kalau ragu sedikit, Tuhan sebenarnya aku butuh ini loh. Ya boleh-boleh aja. Ya, silakan. Tapi yang pasti saudara tahu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Yang penting jalan sesuai dengan firman Tuhan. Itu saja. Terakhir. Iman Abraham adalah iman yang menghasilkan penyembahan. Saudara lihat, kalau saudara baca kisah Abraham, setiap kali Abraham sampai di suatu tempat dan Allah berfirman, dia selalu bangun mezbah. Kenapa dia begitu? Karena dia menghormati yang berfirman. Karena dia menghormati yang punya kuasa. Karena dia menghormati pribadi Allah. Hari ini waktu saudara nyembah, saudara bukan sedang melakukan sebuah kegiatan gereja karismatik, gereja Pentakosta, tapi sesungguhnya saudara sedang menghormati Tuhan atas semua kebaikan. Amin. Jadi 4 hal ini saja yang bisa saya sampaikan buat saudara, bahwa bagaimana operasi iman Abraham. Bahwa iman Abraham adalah iman yang selalu mendengarkan Tuhan. Iman Abraham adalah iman yang memproduksi ketaatan. Iman Abraham adalah iman yang mematikan egoisme dalam dirinya. Dan iman Abraham adalah iman yang selalu membangun penyembahan sebagai wujud penghormatan dia kepada Tuhan. Clear? Amin. Diberkati Tuhan, amin. Ya, siapa yang diberkati Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, saya pikir itu saja. Kiranya firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Ada lagu yang tadi saya berikan ke tim redaksi. Ya. Lagunya tahu ya, Hoki ya. Siap, Hoki. Hoki makin ganteng Hoki. Oke. Gaski. Mari sama-sama katakan. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan dari karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil, bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya nggak tahu apa persoalan hidup yang surah hadapi hari ini, tapi percayalah, Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu tantangan pergumulan hidupan kita. Namun satu hal yang Tuhan mau, belajar setia dengan Tuhan, belajar taat pada Tuhan, belajar terus beriman,
dan selalu mendengarkan apa kata Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan menyertai kehidupan saudara. Seperti dia menyertai Abraham, demikian juga dia akan menyertai saudara. Karena kita adalah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham dan kita berhak menerima janji-janjinya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, Kuasamu kuatkanku, kuatkanku, dasarku berharap. dasarku berharap. Kini aku berserah Pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. ku ikuti Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. bukan setia, Bukan setia sampai akhir hidupku. bukan setia. Bukan setia sampai akhir hidupku. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada kami dan bangkitkan kami kembali punya iman yang seperti telah menjadi contoh bagi kami, yaitu Abraham. Biar kami juga mengarahkan iman kami kepada Kristus yang punya ketaatan yang luar biasa. Karena kami tahu bahwa iman kepada Kristus adalah iman yang semakin membawa kami pada kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Salam. Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. kami mengikutimu Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Siang hari ini kita satukan hati, kita berdoa buat hambanya yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Kita angkat tangan kita ke sorga. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus buat siang hari ini lewat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya panggilan kami adalah panggilan ilahi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Bapak. Biar kami setiap firman yang ditaburkan hamba-Mu seperti iman Abraham yang mau mendengar, yang mau taat ya Tuhan Yesus, yang mau sungguh-sungguh menyembah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap firman-Mu yang ditaburkan siang hari ini itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Itu tanah yang subur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melakukannya di rumah kami, di pekerjaan, di rumah tangga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Berkati Pak Harfi, berkati seluruh keluarga besar, istri, anak, cucunya kami berdoa diberkati. Apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap pergumulan hamba-Mu, kami percaya Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta pengurapan-Mu terjadi buat Pak Hardi di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun hamba-Mu melangkah, ada otoritas Roh Kudus menyertai, kemuliaan-Mu nyata dalam pelayanannya, jiwa-jiwa ditambahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan, berikan kekuatan hikmat daripada Roh Kudus, tambahkan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun pergumulan hamba-Mu, Tuhan menyertai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami berdoa setiap kami pulang dari tempat ini akan dapat kekuatan baru. Kami mendapat pengharapan yang baru, damai sejahtera yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami berdoa setiap kami boleh dipenuhi dengan urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita deklarasikan doa yang Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi daerahku. Kemuliaan buat Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari sorga. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga terbuka di hadapan. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta kasih karunia berlimpah-limpah serta shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri menjemput kita semua di awan-awan yang permai pribadi lepas pribadi sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.